Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mari Bercerita. Tempat di mana Anda bisa menemukan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi datang. Sebelum lanjut ke kisahnya, tulis dulu dari mana saja kota asal kalian di kolom komentar, agar Mimin tahu dari mana saja penikmat kisah inspiratif di channel Mari Bercerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mari Bercerita, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna, inspirasi, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dihindarkan dari segala bentuk hutang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita lanjut ke kisahnya. Lantai 42 Maheswari Tower selalu terasa lebih dingin setelah pukul 9 malam. AC pusat belum sepenuhnya mati, namun kesunyian yang merayap di lorong-lorong marmer ini membuatnya terasa seperti lemari es raksasa. Di balik meja jati ini, aku, Aruna Maheswari, masih berkutat dengan laporan audit tahunan. Mataku pedih. Angka-angka di layar monitor tampak seperti barisan semut yang mengejekku. Sejak ayah meninggal 2 tahun lalu, hidupku menyusut menjadi sekadar angka, grafik pertumbuhan, dan keputusan-keputusan tanpa perasaan. Orang-orang di kantor menyebutku wanita besi. Mereka pikir aku tidak punya hati. Kenyataannya, aku hanya tidak punya waktu untuk hal lain selain memastikan warisan ayah tidak hancur di tanganku. Cukup untuk hari ini, bisikku pada ruangan yang kosong. Aku menyambar tas kulitku dan berjalan keluar. Langkah kakiku, suara stiletto yang menghantam lantai granit, bergema seperti detak jantung yang kesepian. Saat melewati lorong menuju lift eksekutif, aku melihat sesuatu yang janggal. Lampu di gudang logistik, area kecil di dekat lift service yang seharusnya gelap, masih menyala redup. Pikiranku langsung melayang pada masalah keamanan atau pemborosan listrik. Sebagai CEO, aku dididik untuk melihat ketidakteraturan sebagai masalah. Aku memutar arah, melangkah menuju pintu gudang yang sedikit terbuka itu. Siapa di dalam? Suaraku datar, otoriter. Tidak ada jawaban. Aku mendorong pintunya. Bau cairan pembersih lantai dan tumpukan kardus menyambutku. Di sudut ruangan, di atas hamparan kardus bekas yang ditata sedemikian rupa menyerupai kasur, seorang pria duduk bersimpuh. Ia mengenakan seragam biru dongker yang sudah kusam, seragam office boy perusahaan ini. Di tangannya ada sebuah buku saku kecil, mungkin Al-Quran atau buku doa. Aku tidak yakin dalam remang cahaya. Ia terlonjak kaget melihatku. Wajahnya panik, namun ada ketenangan yang aneh di matanya. Ia segera berdiri, menunduk dalam-dalam. Maaf, Bu Aruna, maafkan saya. Saya tidak bermaksud mengganggu. Suaranya gemetar tapi sopan. Aku menyilangkan tangan di dada, memindai pemandangan menyedihkan di depanku. Kamu tidur di sini? Kamu tahu ini pelanggaran berat prosedur perusahaan. Siapa namamu? Bagus, Bu. Bagus Raharjo. Jawabnya pelan. Ia tidak berani menatapku. Saya tahu ini salah. Saya siap menerima surat peringatan. Tapi saya mohon dengan sangat, jangan pecat saya. Aku mengernyit. Biasanya, orang dalam posisinya akan memohon belas kasihan dalam bentuk uang atau alasan keluarga yang dramatis. Kenapa kamu tidak pulang? Kontrakanmu. Bagus terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, ia berani menatap mataku. Tidak ada kebencian di sana, hanya kejujuran yang telanjang. Saya baru saja diusir tadi siang, Bu. Tunggakan 2 bulan. Saya tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Tapi saya tidak minta uang Ibu. Saya hanya minta hak untuk tetap boleh bekerja besok pagi. Kalau saya punya pekerjaan, saya punya harga diri. Kalau saya dipecat, saya kehilangan segalanya. Aku tertegun. Di dunia tempat aku hidup, semua orang menginginkan sesuatu dariku. Tanda tangan, saham, atau koneksi. Tapi pria di depanku ini, yang bahkan tidak punya atap di atas kepalanya, hanya menginginkan hak untuk bekerja. Ada sesuatu yang berdenyut di dadaku. Mungkin itu sisa-sisa kemanusiaan yang selama ini aku kubur dalam-dalam di bawah laporan laba rugi. Aku melihat sekeliling gudang yang pengap ini.
Bagaimana mungkin di gedung semegah ini, yang bernilai triliunan rupiah, ada seseorang yang harus meringkuk di antara botol karbol untuk sekadar memejamkan mata? Ikut saya, kataku tiba-tiba. Suaraku sendiri mengejutkanku. Bu. Bawa tasmu. Ikut saya ke parkiran. Aku berbalik tanpa menunggu jawaban. Tapi, Bu, barang-barang saya. Tinggalkan kardus-kardus itu. Bagus. Kamu tidak akan tidur di sini malam ini. Aku berjalan mendahuluinya, merasa detak jantungku sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Logikaku mengatakan ini adalah risiko keamanan. Namun, insting yang selama ini aku abaikan demi data, mengatakan bahwa pria ini adalah satu-satunya hal yang nyata yang aku temui di gedung kaca ini sepanjang tahun. Malam itu, di dalam lift yang turun menuju basement, aku melirik pantulan kami di dinding stainless steel. Seorang CEO dengan pakaian desainer ribuan dolar, dan seorang OB dengan seragam penuh debu. Kami berdiri bersisian, menuju ke tempat yang sama, namun berasal dari dunia yang berbeda. Aku tidak tahu bahwa keputusan impulsif ini akan menjadi awal dari runtuhnya tembok yang telah kubangun bertahun-tahun. Mobil sedan hitamku meluncur membelah sunyinya jalanan Jakarta yang mulai lengang. Di kursi belakang, Bagus duduk dengan kaku, seolah-olah jika ia bersandar sedikit saja, kulit jok mobilku akan melepuh. Ia memeluk tas ransel kainnya erat-erat di pangkuan. Keheningan di dalam kabin terasa canggung, hanya diisi oleh suara napas kami yang tidak beraturan. Aku meliriknya dari spion tengah. Kenapa kamu tidak mencari bantuan temanmu? Bagus mendongak sedikit. Suaranya tetap rendah. Teman-teman saya sesama pekerja lapangan juga hidup pas-pasan. Bu, menumpang pada mereka hanya akan menambah beban di piring makan mereka. Saya tidak ingin menjadi benalu. Jawaban itu membungkamku. Integritas. Sesuatu yang jarang kutemukan di meja perundingan bisnis, justru duduk di kursi belakang mobilku dalam wujud seorang pemuda yang bahkan belum berganti seragam kerja. Kami sampai di gerbang rumahku di daerah Menteng. Sebuah bangunan kolonial modern yang luas, namun selalu terasa terlalu besar untuk satu orang. Pak Jaka, satpam rumahku, tampak terkejut melihatku membawa tamu dengan seragam OB, tapi ia cukup bijak untuk tidak bertanya. Keluar. Kataku singkat saat mesin mobil mati. Bagus turun dengan ragu, matanya menyapu pilar-pilar tinggi dan taman depan yang diterangi lampu sorot hangat. Ibu, ini terlalu berlebihan. Saya bisa tidur di teras belakang saja. Jangan mendebatku, Bagus. Tenagaku sudah habis untuk hari ini, balasku sambil berjalan masuk. Aku memanggil Bei Inah, asisten rumah tangga yang sudah mengabdi sejak zaman ibuku. Wajah tuanya yang penuh kerutan tampak bingung, namun ia segera mengangguk saat aku menjelaskan bahwa Bagus akan tinggal di paviliun belakang, kamar kosong di dekat area cuci yang biasanya digunakan untuk menyimpan perlengkapan tamu jarak jauh. Bei, tolong siapkan makan malam untuknya, dan berikan dia beberapa handuk bersih, perintahku. Baik, Non Aruna. Bagus berdiri di ambang pintu dapur, tampak seperti orang asing yang baru saja mendarat di planet lain. Ia menatap lantai marmerku seolah itu terbuat dari kaca tipis yang mudah pecah. Dengar, Bagus, aku mendekat, menjaga jarak profesional yang biasa kugunakan di kantor. Kamu di sini bukan sebagai tamu hotel. Bei Ina sudah tua, lututnya sering sakit. Sebagai gantinya karena kamu tinggal di sini secara cuma-cuma, bantu dia di waktu luangmu. Urus taman, atau apapun yang berat. Tapi di kantor, kita tetap orang asing. Kamu tetap OB, dan saya tetap atasanmu. Mengerti? Bagus mengangguk mantap. Tentu, Bu. Saya mengerti batasannya. Terima kasih banyak. Saya akan pastikan ibu tidak menyesal memberikan saya tumpangan. Aku meninggalkannya tanpa kata lagi. Aku menaiki tangga menuju kamarku di lantai 2. Namun langkahku terhenti di bordes. Aku menoleh ke bawah, melihat Bagus sedang mencopot sepatunya yang sudah jebol di bagian ujung, meletakkannya dengan sangat rapi di sudut keset dapur, seolah-olah ia sedang menaruh barang berharga. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak langsung membuka laptop di atas tempat tidur. Aku berdiri di balkon, menatap ke arah paviliun belakang. Lampu di sana menyala.
Dari kejauhan, aku melihat bayangan Bagus melalui jendela kecil. Ia sedang bersujud, melakukan salat malam. Aku kembali ke dalam, menyelimuti diriku dengan Beethoven Sutra yang mahal. Namun, entah mengapa, rumah ini tidak lagi terasa seperti bunker yang dingin. Ada kehangatan asing yang mulai merembes dari arah dapur, bau sisa masakan Bei Inah, dan suara gesekan sapu lidi yang lamat-lamat terdengar. Mungkin Bagus sedang membersihkan daun kering di halaman belakang. Pikiranku melayang pada kata-kata direkturku tadi siang tentang efisiensi dan pemotongan biaya operasional. Ternyata, biaya hidup yang paling mahal adalah kehilangan rasa kemanusiaan. Dan malam ini, entah mengapa, aku merasa sedikit lebih kaya daripada sebelumnya. Pagi di kantor biasanya dimulai dengan aroma kopi espresso yang tajam dan tumpukan memo yang menuntut keputusan instan. Namun, pagi ini ada yang berbeda. Saat aku melangkah masuk ke lobi Maheswari Tower, aku melihat Bagus sedang memoles lantai marmer di dekat resepsionis. Ia bekerja dengan ritme yang stabil, kepalanya tertunduk, sama sekali tidak melirik ke arahku. Sesuai kesepakatan, kami adalah dua orang asing. Namun, ada getaran aneh di dadaku saat melihatnya di sana. Di rumah tadi pagi, sebelum aku berangkat, aku sempat melihatnya membantu Bei Inah mengangkat galon air dan memangkas dahan melati yang menutupi jendela ruang makan. Ia melakukannya dengan senyum tipis yang tulus, sesuatu yang tidak pernah kulihat dari stafku yang lain. Pagi, Bu Aruna, sapa Shanti, sekretarisku, sambil mengekor langkahku menuju lift eksekutif. Pagi, ada apa dengan jadwal hari ini? Tanyaku, mencoba kembali ke mode wanita besi. Shanti berdeham. Wajahnya tampak ragu. Jadwal aman, Bu. Hanya saja, ada sedikit kasakusuk di kantin staf. Saya pikir Ibu perlu tahu. Aku berhenti tepat di depan pintu lift. Kasakusuk apa? Tentang OB baru itu, Bagus. Beberapa staf keamanan melihat dia keluar dari mobil yang mirip dengan mobil Ibu di dekat gerbang perumahan Ibu tadi pagi. Dan beberapa orang mulai memperhatikan kalau dia sering dijemput mobil hitam setelah jam pulang. Aku merasakan rahangku mengeras. Jakarta dan dinding-dindingnya yang bertelinga. Aku lupa bahwa di balik seragam mereka, orang-orang ini memiliki mata yang sangat tajam untuk urusan yang bukan urusan mereka. Biarkan saja mereka bicara. Shanti, fokus pada laporan triwulan, kataku dingin, meski di dalam hati aku mulai waspada. Namun, badai yang sebenarnya tidak datang dari kantin staf, melainkan dari lantai direksi. Siang harinya, Pak Bram, direktur operasional yang sudah bekerja sejak zaman ayah, masuk ke ruanganku tanpa mengetuk pintu dengan sopan. Pak Bram adalah tipikal pria yang merasa senioritas memberinya hak untuk mengatur moralitas orang lain. Aruna, ia duduk di hadapanku, menyilangkan kaki dengan angkuh. Kita perlu bicara sebagai keluarga, bukan sekadar kolega. Jika ini soal pekerjaan, silakan, Pak Bram. Jika soal keluarga, saya rasa saya tidak punya anggota keluarga lagi, jawabku telak. Pak Bram terkekeh sinis. Jangan terlalu tajam, Aruna. Ini soal martabat Maheswari Group. Desas-desus tentangmu dan seorang, siapa namanya? Tukang sapu? Itu sudah sampai ke telinga Dewan Komisaris. Kamu tahu betapa pentingnya citra bagi investor kita? Seorang CEO wanita muda yang menampung pria kelas bawah di rumahnya, itu skandal yang sangat lezat untuk media. Aku meletakkan pulpen emas di tanganku dengan denting yang keras. Bagus tinggal di pavilion karena dia tidak punya tempat tinggal, dan dia bekerja untuk saya sebagai asisten rumah tangga tambahan. Semuanya transparan, Pak Bram. Tidak ada skandal. Dunia tidak peduli pada transparansi, Aruna. Dunia peduli pada persepsi. Pak Bram mencondongkan tubuh, matanya menyipit. Status itu penting. Kamu berada di puncak piramida, dia di dasar. Mencampur keduanya hanya akan membuat piramida itu runtuh. Singkirkan dia sebelum Dewan Komisaris mengambil tindakan tegas terhadap kepemimpinanmu. Setelah Pak Bram keluar, aku berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap kota. Kata-katanya terngiang-ngiang, status itu penting. Aku melihat ke bawah, ke arah pelataran parkir di mana aku bisa melihat sosok kecil berseragam biru sedang membantu mengatur arus keluar masuk kendaraan karena hujan mulai turun. Itu Bagus.
Ia berlari-lari kecil, memegang payung untuk orang lain sementara bahunya sendiri basah kuyup. Mengapa dunia begitu terobsesi dengan label? Bagus memberikan kehangatan pada rumahku yang mati, sementara pria-pria berjas di ruang rapat tadi hanya memberikan tekanan dan ancaman. Sore itu, aku pulang lebih awal. Aku menemukan Bagus di taman belakang rumah, sedang mengganti pot bunga melati peninggalan ibu yang sudah retak sejak setahun lalu. Aku hanya diam berdiri di teras, memperhatikannya bekerja dengan tangan yang kotor oleh tanah, namun sangat hati-hati. Bagus, panggilku. Ia menoleh, lalu segera berdiri dan menyeka tangannya ke celana. Sudah pulang, Bu? Maaf, saya belum sempat membersihkan diri. Apa kamu merasa keberatan jika orang-orang membicarakanmu? Tanyaku tiba-tiba. Bagus terdiam sebentar, lalu tersenyum kecil. Senyum yang membuat wajahnya tampak jauh lebih dewasa dari usianya. Bu Aruna, bagi orang seperti saya, dihina adalah sarapan harian. Yang penting bagi saya adalah kejujuran. Selama saya tidak mencuri dan saya bekerja keras, kata-kata mereka hanya angin lewat. Tapi, ia menatapku dengan penuh pengertian. Saya khawatir kalau keberadaan saya justru merusak nama baik ibu. Jika ibu ingin saya pergi malam ini, saya akan pergi. Ada sesuatu yang patah di dalam diriku saat mendengar kesediaannya untuk kembali ke jalanan demi nama baikku. Aku menyadari satu hal, orang-orang menghormatiku karena jabatan dan kekayaanku, tapi Bagus menghormatiku sebagai manusia. Jangan pergi, kataku, lebih pelan dari yang kubayangkan. Tetaplah di sini, biarkan mereka bicara. Malam itu, retakan di citra sempurnaku terasa semakin lebar, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Tekanan itu akhirnya mencapai puncaknya. Seminggu setelah konfrontasi dengan Pak Bram, tubuhku menyerah. Mungkin karena tumpukan laporan yang kupaksa selesai hingga dini hari, atau mungkin karena beban mental memikirkan posisi kursiku yang mulai digoyang dalam rapat-rapat tertutup. Aku terbangun dengan kepala yang terasa seperti dihantam palu godam dan tenggorokan yang terbakar. Aku mencoba bangkit, namun dunia di sekitarku berputar hebat. Aku ambruk kembali ke atas kasur, menggigil di bawah selimut sutra yang tiba-tiba terasa sedingin es. Ponselku bergetar tanpa henti di nakas. Pasti Shanti, atau mungkin investor yang menuntut kepastian. Aku mengabaikannya. Untuk pertama kalinya, wanita besi ini merasa sangat rapuh. Tok, tok. Pintu kamarku diketuk pelan. Bukan ketukan tegas ala ajudan, melainkan ketukan ragu yang sangat kukenali. Bu Aruna? Ini Bei Inah dan Bagus. Tadi Bei Inah bilang ibu belum turun sarapan. Suara Bagus terdengar dari balik pintu. Aku mencoba menjawab, namun hanya erangan lemah yang keluar. Pintu terbuka sedikit. Bei Inah masuk dengan wajah cemas. Disusul Bagus yang berdiri di ambang pintu, matanya memancarkan kekhawatiran yang nyata. Ya Allah, Non. Badannya panas sekali, seru Bei Inah setelah menyentuh keningku. Selama beberapa jam berikutnya, aku berada dalam kondisi setengah sadar. Aku merasakan kompres hangat di dahi, bau minyak kayu putih yang menenangkan, dan suara bisikan pelan. Saat aku sedikit membuka mata, aku melihat Bagus sedang berdiskusi dengan Bei Inah di pojok kamar. Bei, buburnya jangan terlalu kental. Mbak Aruna sepertinya susah menelan, bisiknya. Mbak Aruna. Ia lupa memanggilku, Ibu, tapi anehnya, sebutan itu tidak terdengar kurang ajar. Itu terdengar tulus. Sore harinya, saat Bei Inah sedang istirahat, aku terbangun dan menemukan Bagus sedang duduk di kursi dekat jendela, membaca buku saku kecilnya. Menyadari aku bergerak, ia langsung mendekat, namun tetap menjaga jarak sopan. Mbak, maaf, Bu. Ini air jahe hangat. Bei Inah yang buat, saya yang bantu kupas jahenya, katanya sambil membantu menyangga bantal di punggungku. Aku menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Uap hangatnya menyentuh wajahku. Bagus, kenapa kamu masih di sini? Bukannya ini jam kerja kantor? Saya minta izin cuti setengah hari, Bu. Tadi saya bilang ke Pak Jaka, saya ada urusan mendesak. Saya tidak bisa tenang bekerja di kantor sementara orang yang memberi saya tempat tinggal sedang sakit sendirian di rumah sebesar ini. Jawabnya jujur. Aku menatap cairan jahe di gelasku.
Biasanya orang hanya peduli kalau saya sakit, karena itu artinya keputusan perusahaan tertunda. Kamu orang pertama yang membuat saya merasa diperlakukan seperti manusia biasa, bukan seperti mesin penghasil uang. Bagus tersenyum. Tipe senyum yang tidak menuntut apa-apa. Uang itu bisa dicari, Bu. Tapi ketulusan itu barang langka. Di mata saya, Ibu bukan CEO. Ibu cuma orang yang sedang kesepian dan kelelahan. Kadang, orang hebat juga butuh disuapi bubur, kan? Aku terkekeh lemah, yang berakhir dengan batuk. Bagus dengan sigap memberikan tisu. Di saat itulah, dalam keheningan kamar yang hanya diisi suara detak jam dinding, aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Aku jatuh cinta. Bukan pada pangeran berkuda putih atau pengusaha sukses yang setara denganku, melainkan pada seorang pria yang hanya memiliki integritas dan sepasang tangan yang kasar karena kerja keras. Bagus, panggilku pelan. Taman belakang, terima kasih sudah memperbaikinya. Itu karena saya ingin Mbak Aruna punya tempat yang cantik untuk dilihat saat bangun pagi. Dunia Mbak sudah terlalu penuh dengan angka-angka abu-abu. Mbak butuh warna hijau, ujarnya lembut. Malam itu, demamku mulai turun, tapi jantungku berdetak dengan irama yang baru. Aku melihat Bagus merapikan tirai kamarku sebelum pamit kembali ke pavilion. Aku sadar, status sosial yang diagung-agungkan Pak Bram hanyalah pakaian luar. Di bawah atap ini, dalam bahasa tanpa kata yang kami bagi, aku menemukan apa yang selama ini hilang dari rumah mewah ini, nyawa. Namun, di balik ketenangan ini, aku tahu badai di kantor tidak akan berhenti begitu saja. Pak Bram tidak akan membiarkan hubungan, tidak lazim, ini merusak rencananya. Senin pagi itu terasa seperti eksekusi yang tertunda. Aku melangkah memasuki lobi Maheswari Tower dengan setelan blazer hitam yang tajam, berusaha menyembunyikan sisa-sisa kelemasan pasca demam. Namun, atmosfer di lobi terasa mencekam. Bisik-bisik yang biasanya berhenti saat aku lewat, kini justru terdengar seperti desis ular yang disengaja. Shanti menyambutku di depan lift dengan wajah sepucat kertas. Bu Aruna, rapat umum pemegang saham dipercepat. Pak Bram dan Dewan Komisaris sudah berkumpul di lantai 40. Mereka membawa agenda tambahan yang tidak ada di jadwal. Aku menarik napas dalam. Agenda apa? Mosi tidak percaya terkait integritas moral pemimpin. Bu, jawab Shanti hampir berbisik. Aku masuk ke ruang rapat dengan kepala tegak. Di sana, Pak Bram duduk di ujung meja panjang, dikelilingi oleh para pria berjas yang wajahnya sedingin batu nisan. Di pojok ruangan, aku melihat beberapa staf keamanan berdiri, dan yang membuat jantungku mencelos adalah sosok Bagus. Ia berdiri di sana, tanpa seragam OB-nya, hanya kemeja putih lungsuran yang rapi, dengan tangan terborgol plastik di belakang punggung. Apa-apaan ini, Pak Bram? Suaraku menggelegar, memecah keheningan ruangan. Duduk, Aruna, kata Pak Bram tenang, sebuah senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Kami baru saja melakukan pembersihan internal. Ternyata, pria yang kamu tampung di rumahmu bukan sekadar gelandangan beruntung. Kami menemukan dia sedang menggeledah ruang arsip rahasia tadi malam. Aku menoleh ke arah Bagus. Matanya tidak memancarkan ketakutan, melainkan sebuah permohonan agar aku tetap tenang. Bagus tidak mungkin mencuri, kataku tegas, menatap satu persatu anggota dewan. Dia tinggal di rumah saya bawah pengawasan saya. Oh, dia memang tidak mencuri uang, Aruna. Pak Bram melemparkan sebuah map coklat ke tengah meja. Dia mencuri dokumen audit proyek infrastruktur di Kalimantan tahun lalu. Dokumen yang seharusnya sudah dimusnahkan. Dia mencoba menyabotase perusahaan dengan data palsu untuk memeras kita. Aku terdiam. Proyek Kalimantan itu adalah proyek bermasalah yang hampir membuat perusahaan bangkrut sebelum aku mengambil alih. Ayah selalu menutup-nutupi rinciannya. Saya tidak memeras siapapun. Suara Bagus memecah ketegangan. Ia menatap Pak Bram dengan keberanian yang membuat pria tua itu sedikit bergeser di kursinya. Saya menemukan dokumen itu di tumpukan sampah penghancur kertas yang sengaja dimatikan mesinnya bulan lalu. Saya menyimpannya karena saya tahu dokumen itu berisi bukti bahwa Pak Bram mengalihkan dana vendor ke rekening pribadinya. Seluruh ruangan mendadak riuh. Pak Bram tertawa keras, namun nadanya sumbang.
Siapa yang akan percaya pada kata-kata seorang pembersih toilet? Aruna, lihatlah. Karena kamu membawa orang rendahan ke dalam hidupmu, dia sekarang mencoba menghancurkan kita semua demi menyelamatkan dirinya sendiri. Pak Bram berdiri, menudingku. Pilihannya sederhana, Aruna. Mundur dari jabatan CEO karena kelalaian moral dan keamanan. Atau kita serahkan anak ini ke polisi sekarang juga dengan tuduhan pencurian dokumen negara dan spionase industri. Aku menatap Bagus. Di detik itu, statusku sebagai CEO, gedung ini, dan semua kemewahan yang kupunya terasa seperti beban yang mencekik. Jika aku membelanya, aku kehilangan warisan ayah. Jika aku membiarkannya, aku kehilangan jiwaku. Mbak Aruna. Bagus memanggilku pelan. Jangan korbankan apapun untuk saya. Saya hanya butiran debu di gedung ini. Lepaskan saja. Namun, mataku menangkap sesuatu di tangan Bagus yang tersembunyi di balik punggungnya. Ia menggenggam sebuah flash disk kecil yang sepertinya luput dari penggeledahan karena ukurannya yang mikro. Ia menjatuhkannya ke lantai, tepat di dekat kakiku saat penjaga menyeretnya keluar ruangan. Rapat ditunda 1 jam. Kataku dengan suara yang bergetar namun penuh tekad. Saya butuh waktu untuk menandatangani surat pengunduran diri saya. Pak Bram tersenyum lebar, merasa telah menang. Ia tidak tahu bahwa saat aku membungkuk untuk mengambil tas, jemariku telah memungut flash disk itu. Di dalam ruang pribadiku, aku membuka isinya. Air mataku luruh. Bukan hanya bukti korupsi Pak Bram, tapi di sana ada rekaman suara percakapan terakhir ayah dengan Pak Bram yang membuktikan bahwa Bagus adalah anak dari salah satu mandor proyek yang meninggal karena kecelakaan kerja yang ditutup-tutupi perusahaan. Bagus tidak datang untuk memeras. Ia datang untuk mencari kebenaran tentang ayahnya, namun ia memilih untuk mencintaiku alih-alih membalas dendam. Plot twist yang menghantamku bukan tentang kejahatan Pak Bram, tapi tentang betapa besar pengorbanan Bagus. Ia membiarkan dirinya ditangkap agar aku punya senjata untuk membersihkan perusahaan ini, dan hatiku sendiri. Suasana ruang rapat yang tadinya penuh intimidasi mendadak berubah menjadi kuburan massal bagi reputasi Pak Bram. Ketika aku memutar rekaman suara dari flash disk itu melalui pengeras suara ruangan, wajahnya yang tadinya merah padam karena kemenangan berubah menjadi sepucat kain kafan. Rekaman itu jernih. Suara Pak Bram yang menginstruksikan pemotongan dana keselamatan kerja di proyek Kalimantan, yang mengakibatkan kecelakaan fatal bagi ayah Bagus. Cukup, Aruna. Matikan itu, teriak Pak Bram, mencoba menerjang laptopku. Namun, 2 komisaris senior sudah berdiri, menahannya. Duduk, Bram. Biarkan polisi yang mendengarkan sisanya, kata salah satu dari mereka dengan nada jijik. Di tengah kekacauan itu, saat aparat keamanan mulai menggiring Pak Bram keluar, aku hanya memikirkan satu hal, Bagus. Aku berlari keluar ruangan, mengabaikan Shanti yang memanggil namaku, mengabaikan para pemegang saham yang tiba-tiba ingin menjabat tanganku karena keberanianku. Aku berlari menuju ruang tunggu keamanan di lantai dasar, tempat Bagus tadi dibawa. Tapi ruangan itu kosong. Di mana pemuda yang tadi? Tanyaku napas memburu pada petugas jaga. Dia sudah dilepaskan, Bu. Karena tuduhannya dicabut secara lisan oleh Pak Bram sebelum dibawa, dia langsung pergi. Katanya dia tidak ingin merepotkan ibu lagi. Hatiku mencelos. Dia pergi. Pria yang baru saja memberiku kunci untuk menyelamatkan warisan ayah. Pria yang ayahnya dikorbankan oleh perusahaanku sendiri. Pergi tanpa meminta imbalan sepeser pun. Aku segera menuju parkiran, memacu mobilku sendiri tanpa sopir. Pikiranku buntu, namun instingku membawaku kembali ke rumah. Mungkin dia mengambil barang-barangnya. Namun, saat aku sampai di paviliun belakang, kamar itu sudah rapi seolah tidak pernah ada penghuninya. Sprei terlipat kaku, lantai mengkilap, dan di atas meja kayu kecil, ada sebuah pot bunga melati yang baru saja ia pindahkan dari taman. Di bawahnya, ada secarik kertas lusuh. Mbak Aruna, maaf saya lancang masuk ke perusahaan hanya untuk mencari keadilan bagi bapak saya. Tapi setelah mengenal Mbak, saya sadar bahwa Mbak tidak bersalah atas dosa masa lalu perusahaan ini. Mbak adalah orang baik yang terjebak di menara kaca. Sekarang menara itu sudah bersih. Saya harus kembali ke tempat saya seharusnya berada. Terima kasih sudah membuat saya merasa menjadi manusia selama beberapa minggu ini.
Air mataku jatuh mengenai kertas itu. Bodoh. Aku sangat bodoh jika membiarkannya pergi hanya karena perbedaan angka di rekening bank. Aku teringat ucapannya tentang terminal bus. Aku memutar arah, melesat menuju terminal bus antar kota yang ia sebutkan pernah menjadi tempat persembunyiannya sebelum bekerja di kantorku. Hujan mulai turun, membasahi Jakarta dengan derasnya, seolah ikut mencuci segala kotoran intrik korporasi yang baru saja kulewati. Terminal itu hiruk-pikuk. Bau asap knalpot, teriakan kernet, dan genangan air hujan menyambutku. Aku, Aruna Maheswari, dengan sepatu stiletto mahal dan pakaian desainer, berlari di antara kerumunan orang yang membawa kardus dan tas karung. Aku tidak peduli pada tatapan aneh orang-orang. Lalu, aku melihatnya. Ia duduk di bangku panjang di bawah lampu taman terminal yang berpendar kekuningan, menunduk sambil memegang tas ransel kainnya yang sudah kusam. Bajunya basah kuyup karena tempias hujan. "Bagus," teriakku. Ia mendongak, matanya membelalak tak percaya. Ia berdiri dengan kikuk saat aku sampai di depannya. "Mbak Aruna? Kenapa Mbak di sini? Tempat ini kotor, Mbak." "Diam, Bagus." Napasku tersengal. Aku berdiri tepat di depannya, menanggalkan semua wibawa CEO-ku. "Kamu memberikan keadilan buat ayahmu. Kamu menyelamatkan perusahaanku. Lalu kamu pikir bisa pergi begitu saja?" "Saya hanya seorang OB, Mbak. Di luar sana, dunia akan tetap melihat kita sebagai langit dan bumi. Saya tidak ingin Mbak dihina karena saya." Aku meraih tangannya yang kasar, tangan yang telah memperbaiki pot bunga dan merawatku saat demam. Di kantor, semua orang tunduk karena jabatan saya. Di rumah, hanya kamu yang membuat saya merasa diperlakukan seperti manusia biasa. Saya tidak butuh CEO lain untuk mendampingi saya. Bagus. Saya butuh kamu. Di bawah lampu taman yang remang, di tengah bisingnya klakson bus dan rintik hujan, aku melihat air mata di sudut matanya. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan genggaman tangan yang erat. Sebuah janji bahwa status sosial hanyalah fiksi yang diciptakan manusia, sementara ketulusan adalah satu-satunya kenyataan yang berharga. Malam itu, di tempat paling rendah di kota ini, aku justru merasa telah mencapai puncak tertinggi dalam hidupku. 3 bulan telah berlalu sejak badai di ruang rapat itu mereda. Pagi ini, aku tidak lagi terbangun dengan rasa sesak yang menghimpit dada. Aku membuka jendela kamar, menghirup aroma tanah basah dan melati yang kini tumbuh subur di taman bawah. Maheswari Group masih berdiri, namun dengan fondasi yang jauh lebih sehat setelah pembersihan besar-besaran yang kulakukan. Pak Bram dan kroninya kini sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Namun, perubahan terbesar bukan terjadi di gedung pencakar langit itu, melainkan di dalam rumah ini. Aku turun ke dapur dan menemukan pemandangan yang kini menjadi ritual favoritku. Bagus sedang duduk di meja makan, kemeja batiknya rapi, dikelilingi oleh buku-buku tebal tentang hukum dan administrasi bisnis. Ia tidak lagi memegang sapu di jam-jam ini. Atas permintaanku, dan dengan kegigihannya sendiri, ia memutuskan untuk mengambil kuliah kelas karyawan. "Mbak, sarapan dulu. Bei Inah bikin nasi uduk hari ini," sapanya tanpa mendongak dari bukunya. Suaranya tenang, penuh percaya diri yang tumbuh perlahan, namun tetap rendah hati. Aku menuangkan kopi, lalu duduk di hadapannya. "Bagaimana persiapan ujiannya?" Bagus menutup bukunya, menatapku dengan binar mata yang kini tidak lagi menyimpan beban rahasia. "Sulit, Mbak. Jauh lebih sulit daripada mengkilapkan lantai lobi. Tapi saya ingat kata Mbak, martabat itu bukan tentang dari mana kita mulai, tapi kemana kita menuju." Aku tersenyum. Keputusanku untuk tetap bersamanya tentu tidak berjalan mulus. Gosip di kalangan sosialitaku sempat memanas. Teman-teman sesama pengusaha berbisik di belakang punggungku, bertanya-tanya mengapa Aruna Maheswari memilih mantan OB sebagai pasangannya. Namun, keajaiban terjadi saat aku berhenti peduli. Ketika aku tidak lagi menjadikan status sebagai tameng, orang-orang justru mulai melihat sisi lain dari kepemimpinanku, empati. Di kantor, aku mengubah kebijakan kesejahteraan staf tingkat bawah. Tidak ada lagi karyawan yang dianggap tidak terlihat. Aku belajar nama-nama mereka, mendengarkan cerita mereka,
karena aku tahu di balik seragam biru itu, mungkin ada bagus-bagus lain yang memiliki integritas setinggi langit. Sore harinya, kami berjalan-jalan di taman belakang. Bagus berhenti di depan pot melati yang dulu ia perbaiki. Pot itu kini memiliki bekas retakan yang permanen, namun justru disitulah letak keindahannya. Mbak tahu. Bagus memecah keheningan. Dulu saya pikir, untuk dicintai orang seperti Mbak, saya harus punya harta yang sama banyaknya. Saya merasa kerdil setiap kali melihat mobil Mbak atau rumah ini. Aku menggenggam jemarinya. Dan sekarang saya sadar, cinta Mbak bukan transaksi. Mbak tidak mencari aset, Mbak mencari rumah. Dan saya hanya ingin menjadi pintu yang selalu terbuka untuk Mbak pulang, ucapnya tulus. Kami tidak terburu-buru untuk menikah atau memamerkan hubungan kami di sampul majalah bisnis. Kami memilih untuk membangun fondasi yang kuat, Bagus dengan pendidikannya, dan aku dengan caraku memimpin perusahaan yang lebih manusiawi. Ia tetap bekerja secara profesional di departemen logistik sekarang, merangkak naik dari bawah dengan kemampuannya sendiri, tanpa keistimewaan yang mencolok. Saat matahari mulai terbenam, menyemburkan warna jingga di langit Jakarta, aku menyandarkan kepala di bahunya. Menara kaca di kejauhan tampak berkilau, namun bagiku, cahaya itu tidak lagi menyilaukan. Aku telah menemukan cahaya yang lebih abadi di sini, di bawah atap ini, bersama pria yang mengajarkanku bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh slip gaji atau jabatan di kartu nama. Penebusan itu nyata. Bagus mendapatkan keadilan bagi ayahnya, dan aku mendapatkan kembali jiwaku yang sempat hilang dalam dinginnya korporasi. Kami adalah dua dunia yang berbeda yang memutuskan untuk berhenti saling menjauh, lalu memilih untuk menciptakan dunia baru yang lebih hangat di tengah-tengahnya. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan megah yang sunyi. Sekarang, setiap sudutnya bernapas. Setiap retakannya bercerita. Dan setiap langkah di dalamnya adalah langkah menuju masa depan di mana martabat diukur dari ketulusan hati, bukan dari tinggi rendahnya kasta sosial. Aku adalah Aruna Maheswari, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar kaya.